Di luar sana kan banyak orang yang sedang berjuang melewati semua duka, luka, kecewa yang sama. Tapi konteksnya berbeda-beda. Kayak tadi Mbak yang ditinggal nikah, ya kan? Itu kan porsi yang terbalik dengan Mas. Nah, agar tidak tenggelam terus dalam kekecewaan, luka yang mendalam. Saya minta pesan nasihat dari Mas Ikang untuk kita semuanya, agar kita tidak terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Kira-kira mulainya dari mana dan bagaimana nasihatnya? Ya, pertama bermula dari saya terus belajar untuk paham terhadap logika Allah tuh kayak gimana gitu. Oke. Sebenarnya sering kali terjadi penderitaan saya karena saya nggak nyampe logika saya gitu loh. Karena manusia itu logikanya sangat sempit sekali. Terbatas. Tapi logika Allah tuh maha dahsyat. Allahu Akbar. Ya, karena saya nggak tahu jadi saya terpedaya, saya sedih, saya merasa teraniaya gitu loh. Tapi di balik itu semua sebenarnya tujuannya adalah baik. Itu dulu kita pahami. Jadi skenario besarnya seperti itu. Udah gitu dari hari ke hari ya kita isilah ilmu kita untuk menuju ke sana. Supaya kita juga bisa menangkap sinyal-sinyal ya. Karena hidup ini karena kan menurut saya sih ya, Ustadz ya mohon maaf nih kalau saya bukan Ustadz, tapi saya hanya hidup berusaha belajar dari pengalaman. Sebenarnya Allah udah kasih sinyal-sinyal sama kita gitu loh. Gitu. Cuman kitanya aja yang nggak mau peka, belajar, memahami, sombong dan sebagainya gitulah. Nah, dengan cara kita memahami sinyal-sinyal, insya Allah kita akan lebih terarah dan bisa keluar dari segala duka kita. Ketiga, ya kita hanya manusia, nyerah aja lah. Surrender, fully surrender, totally. Aku pikir ya Allah, dulu kan aku takut mati ya, sekarang bukan nantangin mati bukan. Tapi harus aku rasa aku nggak takut mati. Berarti sudah ada proses mempersiapkan diri. Iya, intinya orang yang aku paling cintai udah ada di sana. Iya kan? Itu satu hal gitu. Jadi ya sehingga aku dalam memandang mati tuh ya bisa mempersiapkan lah gitu loh. Bukan dalam ketakutan tapi dalam suatu persiapan yang benar-benar nantinya bisa bermanfaat gitu. Nah, dunia dan akhirat gitu. Biar gimana kita nggak bisa melupakan dunia. Dunia itu emang penting, Allah ciptakan memang buat kita mencapai prestasi di akhirat harus dari dunia dulu kan. Betul. Itu sih Ustadz sejauh itu yang bisa aku jalanin gitu loh. Tapi ujung-ujungnya adalah totally surrender aja. Baik, terima kasih banyak Mas Ikang untuk berbagai inspirasinya buat kita semuanya, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata yang menampar yang disampaikan sama Mas Ikang Fauzi tentang memahami logika Allah. Ini kadang yang kita masih sering untuk minta excuse sama Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa sih begini? Kenapa begitu? Padahal Allah adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan kita dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali. Walaupun kita sering mengecewakan Allah. Ada satu hikmah besar. Kenapa nama Allah yang pertama disebut Ar-Rahman? Allah memberikan semua kepada makhluk-makhluknya, terutama kita manusia. Kita dikasih nikmat, dikasih rezeki, dikasih dunia. Ya, kenapa Asmaul Husna yang ke-99 ditutup sama Allah dengan kalimat As-Sabur? Allah tuh sabar. Sabar ngapain? Sabar ngelihat kita bermaksiat. Sabar ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat. Mulut dipakai untuk ngomongin orang. Hati berprasangka buruk kepada Allah ketika ada musibah dan masalah. Bahkan Allah pun setiap hari selalu melihat kita sabar. Ngapain? Melangitkan dosa-dosa. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar untuk mensinkronkan hati kita dengan apa yang Allah mau. Kenapa? Karena selama ini kita berjalan hidup sesuai dengan apa yang kita mau, banyak yang berantakan dan akhirnya membuat kita gelisah, overthinking, was-was, sedih berlebihan. Untuk kita sempurnakan taklim kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah, tundukkan kepala kita sejenak.
Sambil kita memejamkan mata, angkat tangan kita, hadirkan hati, rasakan oleh hati kita bahwa kita sedang dilihat dan ditatap oleh Allah. Allah tahu hati ini begitu lelah dan capek. Allah tahu hati ini sudah berjuang keras untuk kembali surrender kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengatur. Allah tahu hati ini pernah terluka dan sakit. Kita sandarkan hati ini kepada pemiliknya, yaitu Allah. Duhai Allah yang Maha menatap lagi Maha menyaksikan. Duhai Allah yang Maha mengetahui dan lagi Maha mencatat. Ya Allah, lihat kami ya Allah. Kami menengadahkan tangan-tangan kami semuanya ya Allah. Dengan segenap hati-hati kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni dan maafkan segala khilaf dan salah yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatanmu ya Allah, semua dalam penglihatanmu ya Rabbana. Ampuni dan maafkan kami dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatanmu ya Allah, semua dalam penglihatanmu. Kalau kepada Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau kepada Engkau yang Maha Mengampuni lagi Maha Menerima Taubat, tidak Kau ampuni dan maafkan kami, lantas kepada siapa kami memohon ampunan dan maaf ya Allah? Duhai Allah, istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Istiqomahkan kami hingga Kau ridho kepada kami semuanya. Kau wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Saat semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan telah Kau ampuni, dan segala amal salih yang kami ikhtiarkan telah Kau terima ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka terang benderang ya Allah. Luas seluas-luasnya ya Allah, menjadi tempat peristirahatan yang nyaman di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur-kubur mereka. Jadikan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa terus mengirimkan cahaya yang terang di dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang masih hidup. Sayangi mereka, rahmati mereka, istiqomahkan mereka dalam perbaikan dan kebaikan ya Allah. Dan wafatkan orang tua kami semuanya dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Dan kami bermohon ya Allah, haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, limpah curahkan kasih sayang dan cinta-Mu kepada para istri, para ibu yang sudah susah payah melahirkan kami, sudah susah payah mendampingi kami para suami ya Allah. Balaslah segala jerih payah dan lelah dari para ibu dan istri dengan balasan tertinggi-Mu, yaitu surga tertinggi di sisi-Mu ya Allah. Maaf dan ampuni kami sebagai seorang suami yang masih jauh dari kata salih. Perbaiki iman dan hati kami semuanya ya Allah. Perbaiki iman dan hati kami semuanya. Salihkan kami, jadikan kami laki-laki yang bertanggung jawab di dunia dan mampu mengumpulkan kembali
keluarga kami, anak cucu keturunan kami di dalam surgamu yang luas dengan kenikmatan tanpa batas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.